Terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi proyek pembangunan jembatan Tabaterunjam Bengkulu Tengah, tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi Bengkulu pasca menetapkan FL selaku kontraktor proyek tersebut, Selasa sore menetapkan 2 tersangka lagi, yakni MI selaku PPK dan MI selaku konsultan. Usai resmi menyandang status tersangka, keduanya menerima perlakuan yang sama seperti FL, yakni ditahan. Penetapan tersangka MI selaku PPK sekaligus ASN di Kementerian PUPR pada Satker PJN Wilayah Bengkulu dan konsultan pengawas berinisial ZL ini dibenarkan Kasipenkum Kejati Bengkulu Ristianti Andriani. Hanya saja berkaitan modus atau peran mereka dan terkait kerugian negara saat ini belum bisa dibeberkannya karena masih berproses. Bahwasanya kemarin memang sudah ada 2 tersangka, penetapan 2 tersangka, yang satu dari swasta, pihak swasta, yang satu dari aparatur negara. Ditahan di mana? Rutan. Sama 20 hari ke depan ya? Siap. Untuk teknisnya nanti gimana? Untuk tadi selanjutnya? Untuk selanjutnya kita menunggu. Penasihat hukum kedua tersangka MI dan ZL, Ranggi Setiadi, menyatakan pihaknya keberatan pada proses penetapan tersangka yang terkesan terburu-buru. Selain itu, pihaknya juga meminta transparansi soal kerugian negara yang belum disampaikan. Dan pihaknya ditambahkan Ranggi akan mengajukan pra-peradilan untuk menguji proses tersebut. Anggapan tidak sah ya. Satu, sewaktu penyelidikan naik ke sidik, itu pihak penyidik Kejaksaan Negeri Benteng itu turun ke lapangan tidak membawa serta ahli teknis. Yang pertama, yang kedua, tidak adanya berita acara pemeriksaan teknis yang ditandatangani oleh penyedia jasa, yaitu kontraktor. Yang ketiga, itu dalam perkara ini masih ada hutang negara yang belum dibayarkan kepada penyedia. Mengajukan pra-peradilan, kami akan menguji penetapan status tersangka terhadap klien kami tersebut dengan dasar poin-poin tadi. Untuk diketahui, kasus ini awalnya ditangani Kejari Bengkulu Tengah, namun kemudian diambil alih Kejati Bengkulu. Dari proses tersebut diketahui ada kekurangan volume pada pembangunan jembatan penggantian air Tabaterunjam tersebut. Dan pengusutan kasus ini juga sudah masuk dalam supervisi KPK. Rendra Ditya Gunawan, RBTV melaporkan.